Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima wal fahda wal istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan membahas tentang peristiwa yang lain yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa peristiwa, salah satunya adalah diselamatkannya Nabi Musa atas kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api dan lain sebagainya. Dan sekarang ada peristiwa yang lain yang tidak kalah bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, yaitu wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu an. Siapa Sayyidina Husain? Sayyidina Husain adalah cucu Rasulullah, di mana Sayyidina Husain ini punya saudara namanya Hasan. Hasan ini adalah kakaknya, Husain ini adalah adiknya. Dan Sayyidina Hasan dan Husain ini salah satu cucu Rasulullah yang begitu sangat dicintai oleh beliau. Termasuk juga Sayyidina Husain ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Sampai dalam satu kesempatan Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni uhibbu Husainan wa uhibba man uhibbu Husaina. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Husain dan cintailah orang yang mencintai Sayyidina Husain. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi dia tidak cinta kepada Sayyidina Husain, maka itu adalah cinta palsu. Karena syarat cinta kepada Rasulullah yaitu juga cinta kepada Sayyidina Husain. Dan pernah suatu ketika Rasulullah memangku Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dipangku di paha sebelah kanannya, Sayyidina Husain dipangku di sebelah paha kirinya. Kemudian Rasulullah berkata, hadzani ibnani, ini adalah kedua anakku, artinya kedua cucuku. Man ahabbahuma faqad ahabbani, barang siapa yang mencintai keduanya maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man abghadahuma faqad abghadani, barang siapa yang membuat mereka kedua murka maka sungguh dia telah membuatku murka. Ini Sayyidina Hasan dan Husain adalah cucu yang begitu sangat dicintai oleh Rasulullah. Cucu Rasulullah sangat banyak. Salah satunya adalah Sayyidina Husain. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan Husainun minni wa ana min Husain. Husain itu adalah bagian dariku dan aku bagian dari Husain. Dan Sayyidina Husain ini termasuk juga salah satu cucu Rasulullah yang mendapatkan julukan Sayyidah Syababi Ahli Jannah fil Jannah, pemimpin pemuda ahli surga di dalam surga. Itu Sayyidina Husain. Siapa ayahnya Sayyidina Husain? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan putri manusia termulia, putri manusia yang paling sempurna, putri manusia yang paling istimewa, yaitu putrinya Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bagi perempuan yang tidak mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mau mengenal siapa lagi kalau bukan mengenal kepada beliau, di mana dari didikan beliau lahirlah putra-putra yang begitu sangat hebat, begitu sangat pemberani, begitu sangat punya akhlak yang sangat baik dan indah. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang masuk dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah untuk masuk ke dalam surga, dijamin oleh Rasulullah al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an.
Kita akan bahas terkait wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Perlu untuk direnungi dan konsentrasi, fokus kita mengenal bagaimana sejarah besar wafatnya Sayyidina Husain yang kadang seringkali diselewengkan beberapa cerita. Sayyidina Husain wafat. Sebelum wafat itu Rasulullah sudah mendapatkan isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Rasulullah tidur di rumah Ummu Salamah. Pada waktu Rasulullah tidur, tiba-tiba Rasulullah terbangun dan Rasulullah menggenggam tanah merah. Ada tanah merah, menggenggam tanah merah dan menciumi. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Apa ini wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab sambil meneteskan air mata, sambil berlinang air mata, sambil menangis, "Inna hadza sayuqtalu fi ardi Irak." Sesungguhnya ini, yang dimaksud ini adalah Sayyidina Husain akan dibunuh di tanah Irak. Wa hadhihi turbatuha, dan ini adalah tanahnya. Jadi Rasulullah sudah tahu Sayyidina Husain itu akan terbunuh di Irak dan akan dipenggal kepalanya oleh orang yang benar-benar membenci kepada Sayyidina Husain. Dan ini adalah debu yang bercampur darah telah aku saksikan, kata Rasulullah. Kapan ini terjadi? Ini terjadi pada saat perpindahan kekuasaan dari seorang laki-laki yang bernama Muawiyah kepada Yazid. Jadi dulu ada orang yang berkuasa namanya Muawiyah, kemudian dilimpahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Yazid. Yang sebelumnya pernah terjadi dari Sayyidina Hasan kepada Muawiyah. Artinya yang pernah memimpin itu awalnya Sayyidina Hasan, kakaknya Sayyidina Husain, kemudian diberikan kepada Muawiyah karena memang cucu-cucu Rasulullah, dzurriyyatur Rasulullah itu tidak haus kepada kekuasaan, tidak rakus kekuasaan, diberikanlah kepada Muawiyah. Pada saat Sayyidina Muawiyah ini memimpin, pernah berjanji kepada Imam Hasan, nanti akan aku serahkan kembali kepada kamu. Tapi apa? Sayyidina Hasan tidak mau. Kenapa tidak mau? Khawatir nanti terjadi pertumpahan darah ketika dia berkuasa. Dan ini pernah diprediksi oleh Rasulullah bahwasanya Sayyidina Imam Hasan akan menyelamatkan dua kelompok yang akan bertikai pada waktu itu. Akhirnya apa? Akhirnya Muawiyah memimpin. Dan kemudian karena dia sudah tua dan diserahkan kepada Yazid, tidak diserahkan kepada Imam Hasan. Sayyidina Hasan tidak diserahkan kepada Sayyidina Hasan. Dan pada saat itu mulailah timbul perpecahan. Sebagian sahabat Nabi ada yang cukup diam saja karena kalau dia berkomentar khawatir terjadi pertumpahan darah, dan ada sebagian yang membaiat Yazid untuk menjadi pemimpin. Padahal Yazid itu terkenal pada waktu itu orang yang sangat fasik, suka minum minuman keras, suka mengumpulkan wanita-wanita, disuruh nari-nari sambil telanjang mengelilingi dia. Intinya orang fasik. Tapi ya karena kondisi, maka sebagian orang memaksa untuk membaiat Yazid, padahal dia termasuk orang yang fasik. Dan karena memang haus kekuasaan, haus jabatan. Suatu hari Yazid itu ada di negara Syam sekarang itu Syria, memerintahkan untuk membaiat Yazid dan sampai kepada Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini bawahan Yazid, penguasa Madinah. Jadi semua itu diperintahkan Yazid harus membaiat dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dan kabar ini terdengar oleh bawahannya yang ada di Mesir, yang ada di Madinah, namanya Walid bin Utbah. Kabar ini akhirnya terdengar oleh Imam Husain, Sayyidina Husain radhiyallahu an. Pada saat Sayyidina Husain mendengar kabar ini, Sayyidina Husain berpikir dan kemudian merenung, akhirnya meninggalkan Madinah dan hijrah ke Mekah. Dan itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun 60 Hijriah. Akhirnya pada saat itu orang Kufah yang pada waktu itu Sayyidina Husain juga berada di Kufah akhirnya pindah ke Mekah.
orang Kufah mendengar kalau Imam Husain, Sayyidina Husain hijrah pindah ke Mekah. Sehingga kemudian dikirimi surat. Apa isi suratnya itu? Mereka mengatakan dan mengaku bahwasanya menunggu kedatangan pemimpin yang adil, cepat kembali ke Kufah. Dan bahkan pada waktu itu terkumpul 4.000 sampai 16.000 tanda tangan yang intinya semacam petisi agar Sayyidina Husain ini kembali ke Kufah untuk menggantikan sebagai pemimpin. Akhirnya Sayyidina Husain bermusyawarah, dan kemudian hasil musyawarah itu Sayyidina Husain mengutus satu orang, yang diutus adalah anak pamannya yang bernama Muslim bin Aqil. Muslim ini ragu-ragu. Kenapa kok ragu-ragu diutus oleh Sayyidina Husain? Karena dulu pernah terjadi peristiwa yang menimpa kepada kakaknya, yaitu Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan dihinakan oleh mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Sayyidina Hasan. Dan juga pernah terjadi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka orang-orang Kufah merendahkan Ahlul Bait. Tapi Sayyidina Husain masih berpikir, jika memang mereka benar-benar menginginkanku sebagai pemimpin khalifah di sana, betapa kasihannya mereka karena saya tidak memenuhi permintaan mereka. Tapi jika mereka bohong, insya Allah aku akan kembali dengan selamat. Tapi jika mereka bohong, pasti dia akan membunuhku di sana. Walaupun aku bergelantungan di satirnya Ka'bah, pasti akan dicari. Akhirnya Sayyidina Husain mengutus Muslim bin Aqil untuk menuju Kufah. Di tengah perjalanan menuju Kufah, Muslim bin Aqil ini mendapatkan musibah. Penunjuk jalannya itu meninggal dunia di tengah-tengah jalan. Karena yang tahu Kufah itu ya ada penunjuk jalan itu. Akhirnya Muslim bin Aqil ini kirim surat kepada Imam Husain, Sayyidina Husain. Dan kemudian dijawab oleh Sayyidina Husain untuk melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di Kufah, Muslim bin Aqil ini sembunyi-sembunyi, khawatir diketahui oleh orang-orang yang punya niat jahat kepada dia. Akhirnya tinggal di rumah seorang laki-laki yang bernama Mukhtar. Pada saat dia tinggal di rumahnya Mukhtar, didatangilah ribuan orang. Dalam satu keterangan disebutkan sampai 20 sampai 60 ribu ingin membaiat Imam Husain menjadi khalifah. Didatangi di rumahnya Mukhtar itu. Tujuannya apa? Punya keinginan untuk Imam Husain menjadi khalifah, dibaiat. Akhirnya apa? Akhirnya Muslim bin Aqil kirim surat kepada Imam Husain. Tidak ceroboh Muslim bin Aqil ini, tetap minta pertimbangan kepada Sayyidina Husain. Kirim surat yang isinya bahwasanya Imam Husain, Sayyidina Husain ini ditunggu oleh banyak dan bahkan ribuan orang karena ingin dijadikan sebagai pemimpin. Suatu ketika Muslim bin Aqil ini berada di satu masjid. Kemudian di masjid itu ada seorang laki-laki bernama Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ini termasuk anak buahnya Yazid. Menyampaikan khutbahnya, yang isi khutbahnya itu adalah mencela dan mencaci Sayyidina Husain dan juga mencela dan mencaci Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Kadzdzab Ibnul Kadzdzab, itu pembohong Sayyidina Husain, anaknya pembohong. Dan mengancam kepada siapa saja yang melindungi kepada Sayyidina Husain, dan siapa saja yang melindungi kepada Sayyidina Husain akan mendapatkan hukuman dan bahkan nanti bisa dihukum mati. Sehingga karena mendengar ceramah seperti itu, Muslim bin Aqil ini pindah ke tempat yang lain, pindah ke rumah seorang laki-laki yang bernama Hani. Hani ini nama laki-laki. Hani orang yang dekat dengan Ibnu Ziyad, tapi hatinya bersama Imam Husain karena tertekan. Hani orang yang dekat dengan Ibnu Ziyad, anak buahnya siapa? Anak buahnya Yazid. Paham ya alurnya ya? Anak buahnya Yazid, tapi hatinya masih bersama Imam Husain, Sayyidina Husain. Waktu di rumah Hani ada orang yang sakit yang bernama Suraik, orang yang sangat disegani oleh Ibnu Ziyad.
Akhirnya karena Ibnu Ziyad ini tahu bahwa Suraik ini ada di rumahnya Hani dan dia sedang sakit, maka Ibnu Ziyad kirim surat kepada Suraik bahwa dia akan mengunjungi Suraik. Kemudian dijawab oleh Suraik bahwasanya Ibnu Ziyad ditunggu kedatangannya. Setelah itu Suraik ini orang dekatnya Ibnu Ziyad menyarankan Muslim bin Aqil untuk membunuh Ibnu Ziyad nanti ketika berkunjung kepada Suraik di rumahnya Hani. Tapi Muslim bin Aqil tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak ada alasan yang membenarkan dia untuk membunuh. Di samping itu Hani itu juga tidak menginginkan pertumpahan darah ada di dalam rumahnya. Karena Hani ini orang yang hatinya sangat kuat hubungannya dengan Sayyidina Husain radhiyallahu an. Akhirnya tercium bahwa masih ada di Kufah Muslim itu. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Hani. Dan Ibnu Ziyad mencium keberadaan Muslim bin Aqil ini dan memerintahkan pasukan-pasukannya untuk mencarinya dan akan menghukum orang yang melindungi. Akhirnya Muslim bin Aqil ini dikepung oleh 30 orang. Setelah dikepung oleh 30 orang, akhirnya Muslim bin Aqil ditangkap dan dengan luka-luka yang cukup parah dan kemudian dibawa kepada Ibnu Ziyad. Pada saat Muslim bin Aqil sudah berada di hadapan Ibnu Ziyad, Sayyidina Husain berangkat karena tadi menerima surat tadi itu kan, ditunggu kedatangannya. Berangkat bersama 70 orang dan juga bersama keluarga-keluarganya. Waktu mau keluar menuju Kufah, Sayyidina Husain bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas menegur kepada Sayyidina Husain, mengingatkan peristiwa yang terjadi yang dialami oleh kakaknya Sayyidina Hasan, oleh penduduk-penduduk Irak, dan juga kemudian dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana mereka begitu sangat menghinakan Ahlul Bait. Apa jawaban Imam Husain? Sayyidina Husain menjawab, jika mereka memang benar, betapa kasihan mereka karena mereka menunggu kedatanganku. Tapi jika mereka bohong, maka aku akan kembali dengan selamat. Abdullah bin Abbas merangkul sambil meneteskan air mata. Karena sudah tahu sifatnya mereka pasti akan menjebak dan membunuh dan bahkan bisa memenggal kepalanya. Akhirnya Sayyidina Husain menjawab surat Muslim bin Aqil bahwa dia akan datang. Ya, dulu kan pakai surat. Suratnya dibawa oleh utusan Sayyidina Husain yang bernama Qais bin Mazhar. Ibnu Ziyad mengutus orang-orang untuk berjaga-jaga di daerah namanya Qadisiyah. Qadisiyah itu semacam perbatasan di mana seluruh orang penjuru Mekah itu pasti melewati itu ketika mau ke Kufah. Disuruh jaga-jaga di situ. Khawatir ada siapa? Ada Imam Husain dan juga orang yang mendukung Sayyidina Husain. Akhirnya Muslim bin Aqil masuk di istananya Ibnu Ziyad, dikawal ribuan orang yang mengaku cinta kepada Sayyidina Husain. Pada saat Muslim bin Aqil masuk, hanya tinggal beberapa saja yang mengikuti Muslim bin Aqil. Tidak ada yang berani. Pada saat Muslim bin Aqil sudah berada di hadapan Ibnu Ziyad, tiba-tiba Qais yang membawa surat dari siapa? Dari Imam Husain, Sayyidina Husain, ditangkap oleh anak buahnya Ibnu Ziyad yang bernama Al-Hur. Ditangkap oleh anak buahnya Ibnu Ziyad yang bernama Al-Hur. Ia bangga karena memegang surat dan pasti nanti akan mendapatkan hadiah dari Ibnu Ziyad. Akhirnya Qais ini, utusan dari Sayyidina Husain, diperintahkan untuk ceramah di atas mimbar. Di mimbarnya siapa? Ibnu Ziyad. Isinya apa ceramahnya? Harus mengutuk Sayyidina Husain, harus mencela, menghina dan mengutuk Imam Husain. Akhirnya karena dia itu ceramah di atas mimbar, isinya bukan mencela Sayyidina Husain, tapi justru memuji-muji
Sayyidina Husain, dan akhirnya utusan Sayyidina Husain ini yang bernama siapa tadi? Qais bin Mazhar dipenggal kepalanya oleh algojonya Ibnu Ziyad. Dipenggal karena disuruh mencela dan menghina, tidak mau, justru memuji. Akhirnya dipenggal kepalanya. Dan Muslim bin Aqil juga disuruh hal yang sama, suruh ceramah di atas mimbar, suruh mencela menghina Sayyidina Husain, tapi tidak mau, justru kemudian mengalami hal yang sama, dipenggal kepalanya dan dibunuh oleh algojonya siapa? Ibnu Ziyad. Diperintah untuk memenggal kepalanya Ibnu Ziyad. Pada saat sudah dipenggal kepalanya oleh algojonya Ibnu Ziyad, Muslim bin Aqil ini pernah sempat berbisik kepada seseorang yang sangat setia kepada Sayyidina Husain yang bernama Muhammad bin As'ad. Berbisik apa? Menyampaikan pesan, kirimkan pesan saya kepada Sayyidina Husain bahwasanya surat itu bahwa aku dipenggal kepalanya oleh algojonya Zaid, siapa tadi? Ibnu Ziyad, tentang keadaan yang dialami oleh dirinya, suruh menyampaikan kepada Sayyidina Husain. Saat surat itu diterima oleh Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain pada saat menerima surat itu beliau berada di satu daerah yang namanya Karbala. Karbala ini ya di sekitar Qadisiyah situ, perbatasan untuk menuju Kufah, semacam pintu gerbang menuju Kufah. Ada daerah namanya Karbala. Saat Sayyidina Husain memegang surat dari Muhammad bin As'ad ini, Sayyidina Husain menangis karena utusannya dipenggal kepalanya. Muslim bin Aqil dipenggal kepalanya, Qais bin Mazhar dipenggal kepalanya. Dan pada waktu itu Sayyidina Husain sudah berada di Qadisiyah, perbatasan itu menuju Kufah itu. Akhirnya di situ dikepung oleh pasukan-pasukan yang begitu sangat banyak yang dipimpin oleh Al-Hur. Pasukan Imam Husain disuruh mundur sama Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain maju sendirian, tidak gentar untuk melawan ribuan orang itu dan bahkan puluhan ribu. Akhirnya Sayyidina Husain bertanya, siapa yang memimpin pasukan-pasukan ini? Al-Hur menjawab, aku yang memimpin. Kemudian Sayyidina Husain bertanya lagi, kau datang ke sini untuk membelaku atau untuk menghancurkanku atau untuk membunuhku? Al-Hur menjawab, aku diperintahkan Ibnu Ziyad agar engkau tidak sampai Kufah. Kemudian akhirnya Sayyidina Husain kembali kepada keluarganya dan berkata, khadalatna syi'atuna, sungguh mengkhianati orang-orang yang mengaku cinta kepadaku. Akhirnya kembali, tidak jadi ke Kufah. Pada hari Jumat tanggal 3 Muharram tahun 61 Hijriah, Sayyidina Husain berkumpul dengan sahabat dan keluarganya, bermusyawarah dan kemudian diajak berdoa kepada Allah. Kemudian Sayyidina Husain berkata, sebenarnya yang mereka cari itu adalah aku, bukan kalian. Maka nanti kalian tidak perlu untuk ikut kepadaku berperang, biar aku saja. Yang dicari bukan kalian. Muslim bin Aqil sebenarnya yang dicari saya. Qais bin Mazhar sebenarnya yang dicari itu saya. Tapi mereka menjadi korban gara-gara saya. Akhirnya apa? Mereka pecinta Sayyidina Husain dan juga keluarganya itu tidak mau untuk disuruh tinggal di rumah, sedangkan Sayyidina Husain berangkat sendirian berperang di medan perang. Sayyidina Husain terharu dengan kesetiaan mereka membela Sayyidina Husain. Akhirnya apa? Akhirnya bertekad Sayyidina Husain untuk datang. Akhirnya pasukan dari Al-Hur datang 4-6 ribu. Dan di situ juga ada pemimpin yang lain dari kelompok Al-Hur, yaitu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian bertanya, apa keperluanmu wahai Umar? Pertanyaan dari Sayyidina Husain. Umar ini menjawab, untuk menangkapmu dan dibawa kepada Ibnu Ziyad.
Akhirnya Sayyidina Husain waktu itu sholat, dan setelah sholat kemudian berdoa kepada Allah. Waktu sholat ini seluruh pasukan Al-Hur dan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas semuanya ikut sholat diimami oleh Sayyidina Husain. Jadi mereka masih meyakini bahwa Sayyidina Husain ini adalah orang mulia. Bagaimanapun ini adalah cucu Rasulullah, cucu manusia termulia. Akhirnya setelah sholat dan berdoa kepada Allah, Sayyidina Husain mengajukan 3 pilihan. Pertama, biarkan aku kembali ke Mekah, saya tidak pengen ke Kufah. Atau pilihan kedua, biarkan aku kembali ke Syam, bertemu dengan Yazid untuk membicarakan ini. Pilihan yang ketiga, biar aku pergi kemana saja, yang penting tidak ketemu dengan pasukan-pasukanmu itu. Ini tawaran dari Sayyidina Husain. Akhirnya tawarannya Sayyidina Husain disampaikan kepada Ibnu Ziyad. Pada waktu itu ketika kabar sudah sampai kepada Ibnu Ziyad marah-marah. Kemudian mengutus seorang laki-laki yang bernama Syammar bin Jausan agar segera membunuh Sayyidina Husain. Kalau ada yang tidak mau membunuh Sayyidina Husain, bunuh saja dia. Ini utusan dari Ibnu Ziyad yang bernama Syammar bin Jausan. Akhirnya dikirimlah pasukan dari Ibnu Ziyad. Akhirnya diserang Sayyidina Husain oleh pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Imam Husain menawarkan untuk perang besok saja. Itu hari Jumat, berarti untuk keesokan harinya, untuk perang besok saja. Akhirnya diterima tawaran itu. Kemudian Sayyidina Husain berdoa di tempat semacam perkemahan bersama keluarga dan para pecintanya. Setelah berdoa, kemudian Sayyidina Husain berada di pojok ruangan, disaksikan oleh saudaranya yang bernama Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah berdoa, Sayyidina Husain tertidur. Dan setelah tertidur tiba-tiba kaget dan terbangun. Kemudian Sayyidina Husain berkata, aku melihat kakekku Rasulullah berkata, wahai Husain, besok engkau akan berbuka bersamaku, kata Rasulullah. Pada saat menjelang detik-detik peperangan, Sayyidina Husain ini mimpi, kemudian tiba-tiba terbangun dan berkata kepada Zainab binti Ali, aku melihat Rasulullah berkata kepadaku, besok engkau akan berbuka bersamaku. Artinya apa? Akan wafat. Akhirnya Sayyidah Zainab bertanya kepada Imam Husain, kenapa engkau menangis wahai Sayyidina Husain? Sayyidina Husain menjawab, aku menangis bukan karena aku takut mati, tapi aku sedih setelah kematianku mereka menjadi penghuni neraka. Betapa hatinya begitu sangat lembut. Orang yang akan membunuhnya saja masih diperhatikan. Nanti bagaimana ketika aku mati dibunuh oleh mereka? Aku mati tidak apa-apa, tapi mereka nanti menjadi penduduk neraka. Aku kasihan kepada mereka. Masih begitu sangat lembut. Didikan siapa? Didikan Sayyidah Fatimah. Didikan siapa? Didikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Didikan siapa sumbernya? Dari Rasulullah. Hati yang begitu sangat lembut, begitu sangat suci, padahal dia dibenci oleh banyak orang. Akhirnya Sayyidina Husain siap-siap untuk berangkat berperang. Sayyidina Husain waktu itu punya baju Rasulullah yang sudah sangat usang. Rasulullah itu bajunya sudah jelek-jelek, tidak bagus, sama kayak baju-baju kita itu. Rasulullah manusia paling mulia, bajunya sangat lusuh. Dipakailah bajunya Rasulullah itu oleh Sayyidina Husain, kemudian dirangkapi oleh jubahnya sendiri yang masih bagus. Kenapa? Ditanya oleh Sayyidah Zainab, yang tidak lain adalah saudaranya sendiri. Kenapa kamu kok pakai baju seperti itu? Dijawab oleh Sayyidina Husain, karena nanti ketika aku mati pasti mereka akan merampas bajuku.
Dan nanti ketika melihat bahwa bajuku yang bagus, pasti itu nanti yang akan diambil. Dan bajuku yang usang, pasti tidak akan diambil. Ini bajunya Rasulullah. Dan aku tidak mau ketika nanti meninggal, aku dalam keadaan terbuka auratnya. Dalam kondisi yang begitu sangat genting, masih memperhatikan urusan aurat. Kalian mau mencontoh siapa? Mencontoh ahlul bait. Aurat diperhatikan. Sayyidina Husain tidak mau terbuka auratnya pada saat beliau itu menghembuskan nafas terakhirnya. Akhirnya di pagi harinya peperangan dimulai. Pagi hari peperangan dimulai. Imam Husain membawa 73 pasukan, sedangkan lawannya sangat banyak dan bahkan ribuan dan bahkan puluhan ribu. Akhirnya Sayyidina Husain mengatur barisan dengan jumlah yang cukup sedikit, dan Sayyidina Husain ada berada di barisan yang terdepan. Akhirnya di situ ada yang ikut berperang, saudaranya yang bernama Abbas bin Ali bin Abi Thalib, yang ditugaskan untuk membawa bendera pasukan Sayyidina Husain. Ada juga di situ Ali Al-Akbar. Ada juga Abu Bakar bin Husain, ini putranya Sayyidina Husain. Semuanya pemberani. Ada namanya Umar bin Husain, ini juga putranya Sayyidina Husain. Ada juga putranya Sayyidina Hasan, Hamzah, atau dijuluki Al-Qasim bin Hasan. Akhirnya Sayyidina Husain mengatur barisan. Barisan terdepan adalah keluarganya semuanya ahlul bait. Dari kelompok laki-laki, yang perempuan ada di perkemahan, tidak diperkenankan untuk ikut perang. Di depan ini barisannya ahlul bait, sedangkan yang di belakangnya adalah para pendukung dan pecintanya Sayyidina Husain. Tapi kemudian para pecintanya ini protes kepada Sayyidina Husain. Wahai imam, kenapa kalian ada di depan sedangkan kami di belakang? Padahal nanti yang akan diserang itu adalah kalian. Bagaimana mungkin kami rela ketika kalian sudah wafat kemudian kami selamat? Kami tidak rela. Biarkan kami yang di depan. Akhirnya karena Sayyidina Husain ini tidak tega mendengar kesetiaan mereka, akhirnya para pendukung dan pasukannya itu selain dari keluarganya diperintahkan untuk berada di barisan terdepan untuk membela Sayyidina Husain dan keluarga-keluarganya. Akhirnya perangan dimulai. Ali Al-Akbar minta kepada Sayyidina Husain agar berada di depan mendampingi Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Ali Al-Akbar ini membela mati-matian kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mau ditebas kepalanya dari kanan, dihalang-halangi oleh Ali Al-Akbar, dari kiri dihalang-halangi oleh Ali Al-Akbar, sampai kemudian Ali Al-Akbar ini wafat karena dibunuh oleh pasukan-pasukan mereka. Akhirnya Sayyidina Ali Al-Akbar ini diambil oleh saudaranya Sayyidina Husain yang bernama Zainab dan dibawa ke perkemahan agar tidak diinjak-injak oleh pasukan-pasukan mereka yang begitu sangat keji membantai ahlul bait Rasulullah. Kemudian setelah Ali Al-Akbar ini wafat dan syahid, ada lagi yang minta izin kepada Sayyidina Husain, yaitu seorang laki-laki yang bernama Hamzah atau Al-Qasim, putra dari kakaknya Sayyidina Hasan. Sekarang aku yang akan maju untuk membelamu wahai Sayyidina Husain. Dibela mati-matian. Ketika ada pedang yang mau menghampiri Sayyidina Husain, ditangkis, dihalang-halangi, sampai kemudian Sayyidina Hamzah ini juga syahid dan wafat di medan pertempuran. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena waktu itu Sayyidina Hamzah ini membetulkan tali sepatunya, karena ini yang akan bisa memperlancar dia untuk mengalahkan musuh. Pada waktu itu talinya itu sedang lepas, sehingga dibetulkan
Pada saat membetulkan tali sepatunya, langsung dipenggal kepalanya oleh pasukan-pasukan mereka yang begitu sangat kecil. Kemudian setelah itu di tengah-tengah peperangan, Sayyidina Husain masih ingat kepada keluarganya yang ada di perkemahan. Dikunjungilah keluarga-keluarganya yang ada di perkemahan. Akhirnya keluarlah putrinya yang bernama Sukainah dan berpesan kepada abahnya Sayyidina Husain, "Ahai abah, hati-hati, karena ini adalah peperangan yang begitu sangat dahsyat. 73 lawan ribuan orang dan bahkan puluhan ribu orang." Masih ingat kepada keluarganya pada saat kondisi yang begitu sangat genting. Setelah itu, di tengah-tengah peperangan, Sayyidina Husain mendengar jeritan tangisan bayi dari perkemahan yang tidak lain adalah putranya yang masih kecil yang bernama Abdullah. Karena apa? Karena dia kehausan, tidak menemukan air. Ini putranya siapa? Putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya siapa? Putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suaminya siapa? Suaminya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah putrinya siapa? Putrinya Rasulullah. Kok sampai ada yang kehausan tidak menemukan air? Keluarga mulia dari manusia termulia bisa kehausan. Akhirnya apa? Akhirnya putranya yang masih kecil itu dibawa oleh Sayyidina Husain ikut berperang. Dan Sayyidina Husain saking sayangnya kepada putranya itu, dibawa di atas kudanya sambil membawa senjata. Sayyidina Husain kemudian menawarkan kepada pasukan-pasukan mereka lawan itu, "Apakah kalian ada yang berkenan untuk memberikan satu tetes air saja kepada putraku yang sedang kehausan?" Apa jawaban dari mereka? Justru anak yang masih kecil itu ditombak sampai akhirnya mati. Mati dalam keadaan kehausan. Akhirnya Sayyidina Husain berdoa kepada Allah, kepada orang yang membunuh itu, agar dia juga mati kehausan. Akhirnya orang yang membunuh Sayyidina Abdullah, putra dari Sayyidina Husain yang masih kecil itu, akhirnya kehausan sampai perutnya kembung, sampai perutnya besar dan meletus mati dalam keadaan yang begitu sangat mengenaskan. Waktu itu yang tersisa hanya Sayyidina Husain, yang lain sudah gugur semuanya. Apakah kemudian Sayyidina Husain mundur? Sayyidina Husain tidak mundur, maju dengan begitu sangat gagah. Akhirnya Syammar bin Jausan ini memerintahkan untuk segera membunuh Imam Husain. Cepat bunuh Husain itu. Akhirnya mereka masih muter-muter terus. Pasukan-pasukan dari Syammar bin Jausan ini masih muter-muter terus. Suruh bunuh, tidak segera dibunuh. Dipukullah kudanya Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Husain ini berpikir, kuda saya ini tidak bersalah, kenapa harus dibunuh? Akhirnya kudanya ini disuruh kembali. Kudanya disuruh kembali karena kuda tidak bersalah, kenapa harus disakiti? Kudanya Sayyidina Husain disuruh kembali. Betapa kasih sayangnya Sayyidina Husain begitu sangat besar, bukan kepada orang saja tapi kepada hewan juga sangat besar. Akhirnya peperangan dimulai, dilanjutkan lagi. Tidak ada yang berani membunuh Sayyidina Husain. Semuanya tidak ada yang berani karena masih melihat di situ ada darah yang mengalir dari Rasulullah. Itu adalah cucu Rasulullah. Akhirnya sampai Syammar bin Jausan ini yang membunuh. Waktu itu kakinya Sayyidina Husain dipukul pakai pedang, kaki kanan, kemudian kaki kiri dipukul pakai pedang. Akhirnya Sayyidina Husain apakah kemudian menyerah dan mundur? Tetap maju tak gentar membela kebenaran.
dengan cara merangkak, tetap melawan kepada pasukan yang begitu sangat banyak. Akhirnya tangannya dipukul dengan pedang, tangan kanannya, dan kemudian tangan kirinya juga dipukul dengan pedang. Coba bayangkan, sudah tidak bisa apa-apa sehingga dia hanya tergeletak. Diserang, ngelak ke kanan kepalanya, diserang, ngelak ke kiri, sampai kemudian kepalanya dipenggal oleh Syammar bin Jausan, laknatullahi alaihi. Kemudian yang tersisa di perkemahan itu ada putranya Sayyidina Husain yang bernama Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Waktu itu dia tidak ikut perang karena lagi sakit, umurnya 17 tahun, tidak ikut perang karena sakit. Ya karena sakit ini akhirnya membawa rahmat bagi kita semuanya. Seandainya Sayyidina Ali Zainal Abidin ini ikut berperang dan kemudian mati syahid juga, berarti nasab Rasulullah terputus. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin umur 17 tahun, waktu itu sakit, tidak ikut berperang. Melihat kondisi ayahnya yang sudah begitu tragis seperti itu, wafat dengan dipenggal kepalanya, Sayyidina Ali Zainal Abidin ingin membela Sayyidina Husain ayahnya, tapi dilarang oleh bibinya yang bernama Sayyidah Zainab. Yang waktu itu yang ada di perkemahan itu ada Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, ada Zainab, saudaranya Sayyidina Husain, ada Ali Zainal Abidin, putranya sendiri, dan ada Fatimah binti Husain, putrinya juga. Yang di perkemahan itu nunggu karena tidak ikut perang. Kapan ini Sayyidina Husain datang? Kapan datang? Apakah masih hidup atau sudah wafat? Akhirnya apa? Akhirnya datanglah kudanya Sayyidina Husain. Ketika kudanya datang ini, putrinya Sayyidina Husain yang bernama Sukainah bergembira. Oh, ini datang Sayyidina Husain. Setelah dilihat keluar, ternyata cuma kudanya, tidak ada pengendaranya. Kemudian Sayyidah Sukainah ini mencari Sayyidina Husain di medan pertempuran, sampai akhirnya melihat kepala ayahnya Sayyidina Husain yang sudah terpenggal kepalanya. Sayyidah Sukainah ini menjerit betapa sayangnya kepada ayahnya, sampai kemudian Sukainah ini pingsan. Akhirnya dihampiri oleh orang-orang yang masih ada di perkemahan. Pada saat sadar, Sayyidah Sukainah ini mau menjerit lagi, tapi dilarang oleh Sayyidah Zainab karena ini pernah dipesani oleh Sayyidina Husain, jangan sampai nanti ketika aku meninggal, jangan sampai menjerit, jangan sampai memukul-mukul wajah, dan jangan sampai merobek-robek baju. Ini adalah pesan dari Sayyidina Husain. Akhirnya mereka masih belum puas dengan kematian Sayyidina Husain, akhirnya datang ke perkemahan. Mereka pasukan-pasukan itu, karena masih ada keluarganya Sayyidina Husain yang masih belum meninggal, masih belum mati. Didatangilah ke perkemahan. Akhirnya siapa yang keluar untuk melawan? Sayyidah Zainab, saudaranya Sayyidina Husain, begitu sangat pemberani. Setelah mereka mendekati perkemahan, Sayyidah Zainab ini berkata, jika kalian masih punya agama, mestinya kalian tidak masuk ke perkemahan seorang wanita. Tapi jika kalian sudah tidak punya agama, kalian punya tradisi nenek moyang di mana mereka malu untuk masuk kepada rumahnya para perempuan. Akhirnya mereka tidak jadi untuk masuk dan akhirnya kembali. Kepala Sayyidina Husain akhirnya ditusuk, ditombak yang paling panjang untuk dibawa kepada Ibnu Ziyad atas perintah Syammar bin Jausan. Jadi Syammar bin Jausan itu memberikan pengumuman, siapa yang tombaknya paling panjang, ini tusuk kepalanya Sayyidina Husain dan kita akan bawa kepada Ibnu Ziyad sebagai hadiah. Dan pasti nanti kita akan dipuji-puji dan dihormati oleh Ibnu Ziyad. Dan digunakan untuk bendera kepalanya Sayyidina Husain, manusia yang mulia. Waktu itu ada sedikit sahabat Nabi yang masih tersisa. Mereka diantaranya adalah Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Zaid bin Arqam. Waktu kepalanya sudah sampai di hadapan Ibnu Ziyad, Zaid bin Arqam melihat
Ibnu Ziyad yang begitu sangat kurang ajar. Sudah kepalanya itu ditusuk dengan tombak yang begitu sangat panjang, digunakan main-main tombaknya untuk menusuk hidungnya Sayyidina Husain. Akhirnya protes dan melawan kepada Ibnu Ziyad yang bernama Zaid bin Arqam ini. Akhirnya tidak dibunuh karena sudah tua dan akhirnya dipenjara. Akhirnya jenazah Sayyidina Husain ini dibawa ke Syam untuk diberikan kepada Yazid, atasannya Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad mengirim surat kepada Yazid dan memberitahukan bahwa ia membunuh Sayyidina Husain yang menghalang-halangi kekuasaan Yazid, yang membahayakan kekuasaan Yazid. Jadi dianggap membahayakan kekuasaan Yazid, padahal Sayyidina Husain tidak haus kepada jabatan dan kekuasaan. Saya membunuh anak dari orang yang mulia, dari keturunan orang yang paling mulia, masih meyakini bahwa Rasulullah adalah orang yang mulia. Akhirnya Yazid memajang kepalanya Sayyidina Husain di Syam selama 3 hari 3 malam. Ada pendapat yang mengatakan dikembalikan ke Karbala, ada pendapat yang lain mengatakan dikembalikan ke Asqalan. Ada beberapa pendapat yang begitu sangat banyak. Dan kejadian tersebut di tempat Yazid ada Fatimah binti Husain, putrinya Sayyidina Husain. Akhirnya ada saudagar yang melihat putrinya Sayyidina Husain begitu sangat cantik dan menginginkan agar Sayyidah Zainab ini, Fatimah binti Husain ini dijadikan budak dan dibawa oleh saudagar itu. Akhirnya Sayyidah Zainab berkata, ini bukan untukmu wahai saudagar, dan ini juga bukan untukmu wahai Yazid. Marah-marah Sayyidah Zainab ini, karena bagaimanapun dia bukan budak, tapi dia adalah cucu dari Rasulullah. Dan waktu itu juga ada Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin bin Husain, dan dia jujur kalau dia adalah putranya Sayyidina Husain, mau dibunuh oleh Ziyad dan Ibnu Ziyad dan Yazid, tapi dihalang-halangi oleh Sayyidah Zainab, dan akhirnya Sayyidina Ali Zainal Abidin selamat. Kemudian Ahlul Bait dibawa ke Madinah, dan penduduk Madinah ini mendengar bahwasanya Sayyidah Zainab beserta rombongannya pergi ke Madinah, dan terdengar kabar ini kepada penguasa Madinah yang bernama Walid bin Utbah, di mana Walid bin Utbah ini juga termasuk bawahannya dari Ibnu Ziyad. Walid bin Utbah merasa risih, akhirnya kirim surat kepada Yazid untuk mengusir Zainab dan keluarganya. Akhirnya Sayyidah Zainab dan keluarganya ini pergi ke Mesir atas saran dari Abdullah bin Abbas, karena di Mesir banyak orang yang mencintai Ahlul Bait, dan sampai akhirnya semuanya wafat di Mesir. Itu sekilas tentang cerita peristiwa Karbala. Dan apakah kita harus bersedih pada saat wafatnya Sayyidina Husain pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura? Kita wajib bersedih. Hanya saja mestinya yang pantas untuk bersedih itu adalah putra-putranya, termasuk Sayyidina Ali Zainal Abidin yang mengetahui peristiwa itu. Apakah Sayyidina Ali Zainal Abidin kemudian memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya, atau menjerit-jerit? Tidak. Karena di sebagian kita, di sekitar kita ada kelompok yang memperingati kematian Sayyidina Husain dengan menyakiti diri sendiri. Cari di YouTube kalau tidak tahu. Caranya dengan cara pukul-pukul seperti ini, dan bahkan ada yang lebih ekstrim di negara Timur Tengah sana, ada yang pakai pedang dan kepalanya digundul, harus dipukulkan ke kepalanya sebagai bentuk rasa duka atas kematian Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak mencontohkan seperti itu. Putranya lagi yang bernama Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin tidak pernah mencontohkan seperti itu. Turun lagi Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Ali Zain bin Muhammad Al-Baqir tidak mencontohkan seperti itu. Turun lagi kepada Sayyidina Imam Muhajir Ahmad bin Isa, tidak mencontohkan seperti itu. Turun lagi kepada Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, tidak mencontohkan seperti itu. Sayyidina Abdurrahman As-Segaf tidak mencontohkan seperti itu. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim tidak mencontohkan seperti itu.
Sayyidina Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, pengarang Ratib Haddad, tidak mencontohkan seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk mencontoh memperingati wafatnya Sayyidina Husain dengan menyakiti diri sendiri. Karena Rasulullah pernah bersabda, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya, orang yang merobek-robek bajunya, dan orang yang memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah, dipanggil-panggil nama orang yang meninggal dunia itu. Tidak perlu. Dan Rasulullah pernah kehilangan pamannya yang begitu sangat disayangi pada saat perang Uhud, pamannya yang bernama Hamzah. Beliau dibunuh dan bahkan dadanya dibelah, dirobek-robek, dan dadanya dimakan oleh seorang perempuan yang bernama Hindun. Apakah kemudian Rasulullah memperingati wafatnya Sayyidah Hamzah dengan merobek-robek baju, menjerit-jerit histeris, memukul-mukul pipi? Tidak. Dan bahkan pada saat Sayyid Hindun ini masuk Islam, diterima dengan baik oleh Rasulullah. Padahal orang yang pernah memakan jantungnya pamannya sendiri, Sayyidina Hamzah. Jadi ini terkait dengan peristiwa Karbala. Bagaimana sikap kita? Bersedih. Menyakiti? Jangan. Bersedih ya bersedih. Mestinya yang paling bersedih putra-putranya beliau. Ada. Kalau di Indonesia ya banyak. Cuma ada sebagian yang menampakkan, ada sebagian tidak menampakkan. Ada upacara Karbala pada tanggal 10 Muharram. Makanya di Indonesia itu dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang lain, semisal santunan anak yatim, atau pengajian umum, atau lomba-lomba. Ya karena memang lebih baik kita bersyukur, karena pada hari Asyura itu ada banyak hari-hari bersejarah yang lain yang pantas untuk kita syukuri. Salah satunya adalah Nabi Musa yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika ada dua yang berkumpul, antara yang senang sama yang susah, lebih dimenangkan yang senang, agar kita bisa menjalani agama ini dalam kondisi hati yang senang. Mungkin cukup ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.